Kalau nanti di editor dikat ya. Kalau nanti gue diomelin petitin. Itu jalur temen sih. Terus dibalikin lagi kayak, oh orangnya resign. Oh ya udah deh, gantiin. Hai semuanya, hai, kembali lagi kita di kawasan semua. Kembali lagi kita di Bekanan Kreatif, podcast terbaru kita namanya Creator Connect, di mana semuanya bisa bertanya kepada kreator kita hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan panel yang berbeda, panel juga generasi dari generasi Z juga. Ini ada Devita, ada Aura, sama ada Mike. Mereka mau nanya ke salah satu kreator kita hari ini yang sangat penting, ini susah banget loh dicari karena dia dari Jakarta. Dari Jakarta ya kan, bernama Kak Lery Yaakob, seorang kreatif produser dari media beauty brand Female Daily Network. Halo Kak Lery. Halo. Apa kabar? Hari ini kita bincang-bincang aja, ngobrol santai karena mereka semua ini yang muda-muda ini karena mau lulus lagi pengen nanya dunia. Boleh. Mungkin kita bisa mulai dulu dari paling basic dulu deh Kak Lery. Kak Lery kan 2024 ya, lulus tahun berapa Kak Lery? Apanya nih? Lulus kuliah. 2012. Sorry. 2016. 2016. Oke, dari 2016 sampai 2024 kan waktu yang panjang banget tuh. Iya. Boleh nggak diceritain Kak Lery gimana sih akhirnya menjadi seorang kreatif produser sekarang tuh, apa aja yang udah dilalui dari lulus kuliah atau mungkin sebelumnya udah sempat cari kerja juga, pas kuliah juga, boleh diceritain juga. Ini harus batasannya sebelum kuliah atau bebas? Bebas. Oke, bebas. Jadi awalnya itu aku mulai dari SMK sebagai berkarir tuh. Dari SMK itu aku magang waktu dulu SMK. Karena dulu tuh di zaman aku STM, SMK, atau SMA. Dulu tuh pilihannya 3 itu. Tapi STM tuh kayak udah mulai sedikit dipandang sebelah mata terus dipindahin jadi SMK kalau nggak salah deh. Jadi tetap apa bilangnya ya, kayak kurang apa ya bilangnya kalau anak zaman dulu ya. Kayak nggak keren, nggak beken gitu. Yang beken pasti SMA, anak IPA atau anak IPS. Itu selalu kayak gitu. Nah terus, tapi aku ngerasanya kayaknya nggak terlalu pintar di antara IPA ataupun IPS ataupun bahasa. Jadi akhirnya kayak ya udah deh cari satu spesifikasi keahlian khusus yang sekiranya tuh bagus. Akhirnya belajar di SMK Utama, namanya jurusannya tuh broadcasting. Tapi di dalam broadcasting itu ada namanya aku lupa, pokoknya broadcast televisi. Jadi broadcast tuh dibagi jadi 2. Dulu ada televisi, ada radio. Cuman yang tersedia di Wilayah lo. SMK itu adalah televisi gitu. Jadi mempelajari naskah TV, belum naskah film tuh, naskah TV, naskah drama, macam-macam lah kayak gitu. Terus dari SMK akhirnya melanjutkan pendidikan di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jadi sempat sebenarnya sudah belajar broadcasting, ada sentuh sedikit film karena kan drama apa itu kan nyentuh film. Terus akhirnya lanjut deh di IKJ belajar film. Nah di belajar film itu ada lagi penjurusan. Di dalam penjurusan itu aku belajar 3. Sebenarnya sih spesifikasinya tuh adalah skenario film panjang. Tapi di dalam beberapa semester itu skenario dipecah lagi. Jadi ada naskah film, ada naskah bikin konten video seperti sekarang ini mungkin. Lalu juga ada beberapa program televisi yang masih dikembangkan. Jadi ketika kuliah SMK tuh udah sangunya udah banyak. Pas di dalam di dalam film tuh udah lumayan dapet lah pengetahuannya. Sama waktu SMK tuh dulu pengen kayak jadi sutradara. Kayak whenever kayak someone's actually entering uni films tuh, they want to be kayak director. I want to be the vision of everything. Aku doang enggak. Karena aku udah tahu dan merasakan jadi berat lah kayak gitu posisinya. Jadi kayak udahlah sekarang ambilnya langsung yang ke kreatifnya aja. Cause there is a lot of konsep yang simplicity, minimalis, dan hemat secara keuangan kalau kita tuh kerja jadi script dulu pikirnya. Karena based on paper, on laptop, jadi masih bisa mobile banget lah gitu modernismenya. Terus dari KJ panjang ya tapi sebelumnya tuh dari SMK itu kan karena udah magang ya, dari awal aku magang di TVRI itu jadi kreatif di program music.
Jadi di sana tuh kayak sebenarnya spesifikasinya kalau di TVRI itu mereka punya multiple program, tapi itu tetap tentang negara ya, kan namanya juga Televisi Nasional Indonesia. Nah, di sana tuh aku masuknya ke program musik, jadi belajar bikin skrip tentang musik. Jadi skripnya tuh lebih ke event music gitu loh. Jadi kayak ntar ada tepuk tangan, nanti harus di bagian mana. Aku tuh kasih, kalau dulu kita belum belajar sampai sespesifik yang aku sekarang ya. Jadi cuma dulu bikin pointer-pointer di mana penonton harus tertawa, di mana penonton harus tepuk tangan, harus closing gitu-gitu, atau kadang-kadang menari-nari ya kayak gitu. Hampir bantuin kayak floor director, tapi cuma ngasih tahu sign-signnya aja, nggak banyak lah. Terus jadi mau jalanin ya kayak gini. Itu tolong semuanya gitu. Iya. Terus karena jadi aku, dan itu aku harus ngumpulin teman-temannya juga. Jadi anak-anak aku, karena kita dapat uang 100.000. Ingat, terima kasih TVRI. Dulu kita seneng banget jadi penonton karena selalu aku masukin teman-teman aku karena kita dapat makan dan kita dapat uang 100.000. Aku ingat banget. Jadi kayak tepuk tangan yang paling kenceng lebih dari 100.000. Wah, makin kenceng. Padahal tetap 100.000 nggak dibohongin doang gitu, buat mainan aja lah. Terus dari situ belajar tuh sekitar kayaknya 3 bulan deh sama TVRI. Habis itu kan ke kuliah itu masuk ke Transvision, jadi magang juga nih, program magang di Transvision itu jadi kreatif juga di program musik juga. Jadi Transvision itu, jadi sebenarnya kayak aku sudah berdarah CT Corp. CT Corp itu kayak bagian dari Trans TV lah intinya lah ya. Ternyata dulu udah dari lama. Jadi sebelum pas magang pertama itu ada di Transvision. Transvision tuh TV kabelnya Trans TV lah. Nah di situ ada namanya Trans Music. Nah aku masuk ke situ, aku kerja bareng direkturnya. Nah kalau di TV kabel itu, channel itu, kita tuh nggak pakai syuting. Kita tuh semua pakai footage yang ada dari Trans TV, yang ada dari Trans 7. Jadi kita compact ulang, jadiin sebuah satu video menarik kayak gitu. Nah kalau yang di saat itu tuh udah bikin konten kan, jadi itu udah lebih lumayan spesifik kayak gitu. Terus aku sama produser aku tuh cuman bikin fakta-fakta menarik tentang si singernya atau bandnya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya di situ aku kurang lebih hampir 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah deh. Terus sambil kuliah? Sambil kuliah. Terus sambil seminar juga waktu itu. Jadi posisinya lagi banyak banget kan. Nggak apa-apa lah. Selama paper doang ngeprint murah di saat itu kan. Jadi hajar aja gitu. Nah itu di Transvision. Terus habis itu selain di situ aku tuh sempat ngelakuin part time juga. Dulu ada series televisi namanya Oke Jack. Ada yang mungkin pernah dengar, jadi yang kayak dulu zaman Grab apa ojek-ojekan itu lagi rame. Nah itu aku sempat bergabung, salah satu timnya itu adalah senior aku di kampus IKJ. Nah terus dia kayak nawarin, cobain nulis aja berapa episode gitu. Oh nggak apa-apa lah buat portofolio di saat itu. Terus nulisnya pun karena kalau nulis series itu kan kayak nulis film ya, basically. Jadi itu tuh kurang lebihnya tuh kalau nggak salah waktu itu 70 halaman ya, kalau nggak salah deh. Jadi banyak banget posisinya. Jadi akhirnya kita berdua dibarengin sama-sama anak magang juga, sama di bawah angkatan aku. Terus kita barengan, tuh Oke Jack kita bareng-bareng. Terus banyak sih. Terus sebenarnya aku juga ngelakuin sering banyak bantuin senior-senior ngurusin perfilman, bikin film pendek kayak gitu-gitu buat festival dan segala macamnya sih. Baru dari setelah magang itu lulus, pekerjaan pertama lo apa? Pekerjaan pertama gue itu sebenarnya kan yang full time kali ya, full time. Itu ada di Squad Media gitu. Squad Media tuh sebenarnya itu juga buatan dari teman aku. Dulu teman aku dapat kayak some sort of investor who believe that her skill tuh bisa ngebangun lah channel. Nah, Squad Channel ini sebenarnya perkumpulan anak-anak ya squad gitu loh, perkumpulan squading yang sebenarnya suka sesuatu atau ingin memberikan informasi tertentu lah kayak gitu. Nah, di squad itu kita bikin multi channel network ya bilangnya. Karena kan memang YouTube dan bermacam-macam channel lah gitu. Kalau mungkin lihat di luar negeri tuh BuzzFeed gitu kan dia punya multi channel juga kan. Terus apalagi ya kalau nggak salah ya. 5 Minute Craft. Mungkin kalian pernah tahu tuh. Nah, itu kan 5 Minute Craft juga banyak tema-temanya. Nah, itu kita dulu bikin bisnis di situ. Itu tuh 2019. Iya. Sempat away lah. Maksudnya itu pertama kali lu akhirnya dari kan tadi TV analog ya, ke TVRI, lalu ke
film lalu lu akhirnya ke medium digital. Nah itu tuh transisinya tuh kaget itu nggak sih? Iya lumayan sih. Lupa lagi. Apa tuh? Kan sorry sebelum gue ke squad sebenarnya pekerjaan pertama gue, maaf banget ini kalau ada yang nonton Mbak Titin. Maaf banget, lupa jadi aku pernah kerja bareng penulis film Indonesia namanya Titin Watimena tuh yang dulu bikin Ada Apa Dengan Ada Apa Dengan Cinta sih, dia adenya Astrada satunya. Terus Serigala Terakhir Mengejar Matahari. Tahu gak sih? Itu agak lama ya. Oke, kita currently yang baru deh. Gen Z. Dilan. Oh. Yes, Dilan is quite famous karena ya udah. Tolong nanti di editor dikat ya. Tolong. Nanti gue diomelin Titin. Terus itu Dilan mungkin. Terus apa lagi ya? Mbak Titin banyak banget sih. Itu yang yang patah hati itu. Lupa lagi. Ya pokoknya ada yang tahu nggak sih Titin Watimena? Honestly, enggak ya, maaf ya. Ya pokoknya dia yang kerja. Kamu anak film nggak tahu ya? Kayaknya sutradara lainnya. Oke. Joko Anwar segala macam itu. Iya itu more kinda like UMN ini sih. Daerah-daerah Tangerang tuh pasti taunya dia, Nia Dinata, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau di kita tuh terkenalnya tuh kayak bukan Joko Anwar ya, Fajar Nugros, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh angkatan-angkatan om, tante. Yang lebih ke arah kayak gitu. Baik. Kita mesti bisa berlanjut. Ya udah terus kerja di Mbak Titin satu tahun 8 bulan, 9 bulan lah. Pokoknya ngerjain banyak project film, bantuin asistensi. Waktu itu posisinya. Jadi namanya penulis film kan udah lumayan banyak, jadi proyeknya mesti diorganize, jadi aku ngebantu di situ. Baru deh habis itu nulis beneran. Di saat itu jadi penulis di salah satu multi channel network namanya Squad Media. Mungkin gitu kali ya. Boleh. Gitu. Lalu perbedaannya apa nih besarnya? Pasti kan kaget banget tuh. Akhirnya lo jadi dari sebuah film company lah ya, akhirnya ke sebuah medium agency nggak sih? Kita bahas Squad agency ya, sebuah agency. Transisi gimana? Jadi tuh model bisnisnya itu mereka tuh punya channel sendiri, mereka juga sebuah agency. Jadi mereka melayani sebuah services untuk beberapa brand untuk mereka bikin awareness di dalam video. Karena di saat itu tuh posisi 2019 tuh kayak YouTube lagi huge big things banget di era itu kayak gitu. Terus dari YouTube itu akhirnya kita bikin channel-channel itu, terus dari channel itu kita jadiin portofolio, terus brand suka. Nah dari beberapa brand akhirnya mau melakukan kita bilangnya dulu tuh kalau sekarang sih aku bilangnya inject atau masuk ke tap in, atau kita masuk ke dalam kita bikinin lah channel khusus, kita organize juga program-programnya, kita juga bikinin kayak gitu-gitu. Intinya 360 lah buat si channel videonya, tapi kita marketing video ya, bukan kita bilangnya, kita bukan sampai ngurusin campaign social media, enggak, itu ada lagi, tapi kita khusus memang agency video marketing lah, let's put it that way, kayak gitu. 360 for video marketing. Oke, dan di situ posisi kamu adalah sebagai copywriter. Iya, awalnya tuh scriptwriter dulu. Jadi dari scriptwriter di medianya itu, kan tadi aku bilang tuh, jadi di medianya itu aku belajar dulu tuh kayak nulis gitu-gitu. Kita juga di sana kayak seangkatan kalian, kok mungkin kalian umur berapa sih kalian? 21, 20 lah. Aku juga seumuran segitu, 22 sih kalau aku waktu itu. 22 itu masih kayak belajar, sama-sama belajar kita semua. Bahkan CEO aku aja juga masih nonton Blackpink di saat itu, bisa nonton konser, kayak oke guys, pusing lagi bareng-bareng. Jadi kayak emang it's a squad. Jadi emang perkumpulan anak-anak yang masih muda yang mencoba aja gitu. Terus dari situ tuh kita dari situ scriptwriter dulu. Terus 3 bulan probation. Habis probation, aku bantuin teman aku lah dipindahkan. Aku kayak, kita bilangnya sebenarnya nggak copywriter, tapi masuknya memang creative producer. Karena my area di dalam video itu it's way more generalis ketimbang copywriter. Kalau copywriter tuh is very serious in semua tulisan copy tuh yang harus dipikirin sampai ke website apa mungkin kayak gitu kali. Nah kalau di aku tuh cuman video aja. Jadi it's not necessarily saying kalau I'm a copywriter, tapi creative producer. Nah, kalau creative producer, flow-nya itu di saat aku dapat brand, itu biasanya nanti dari sales atau produk atau agensinya akan kasih ke kita project apa.
biasanya video ya. Jadi mereka most likely kayak let's say for example mereka launch satu produk. Nah mau bikin apa nih di perjalanan YouTube-nya kayak gitu atau di perjalanan video-video. Jadi kita kasihnya sih video. Kalau mereka mau masukin itu ke dalam, kalian tahu gak sih kalau di supermarket tiba-tiba ada televisi series, nah itu boleh kayak gitu. Terus kita juga aku juga sempat bikin TVC. Ya pokoknya sesuai kebutuhan dari si klien tersebut gitu. Jadi lumayan panjang sih. Maksudnya kalau ngomongin si copywriter, bukan copywriter ya, aku bilangnya mungkin kreatif producer itu. Berarti Gitu. pas lo daftar pertama nih, kayak kita ngomongin rekrutmen ya, maksudnya kayak lu daftar pertama tuh memang daftarnya kreatif produser gitu. Iya, lumayan iya. Ya. Masih ingat kan lo di Pampangnya pas nge-apply-nya gimana? Gimana Lewat ya? apa tuh masih ingat gak? Itu jalur temen sih. Jadi habis ke luar negeri terus kayak healing ngapain ya? Sebenarnya gitu tuh lo realistis ya. Ngapain ya? Terus ditawarin, "Lah kerja aja anjir di Indo." Terus kayak iya ya udah deh. Ya udah terus akhirnya kecemplung gitu. Dari Kak ini sendiri, kan tadi aku dengar kayaknya perjalanannya tuh agak lumayan panjang banget gitu. Nah dari Kak Leri sendiri nih, pengalaman nulis kakak kira-kira ada nggak sih kesulitan atau nggak mungkin kena idea block, kena mungkin kira-kira apa sih tipsnya biar lancar terus gitu? Ini kayak pertanyaannya tuh kayak ini tau gak sih? Based on SEO. SEO. Iya. Saya lagi writer blog. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Kalau zaman sekarang bisa jawab enak ya ChatGPT ya, Bes gitu kan. Saya lagi writer's block bisa gitu kan. Tapi kalau di saat dulu writer's block tuh ada beberapa macam ya. Kalau ada yang harus mereka ninggalin pekerjaan tersebut, which is aku lumayan jarang ngelakuin itu. Tapi yang aku sering lakukan adalah aku semakin nggak writer block, aku semakin cari tahu kenapa bisa writer's block. Jadi aku fight it for it. Jadi mungkin kalau dulu di media itu kayak apalagi ya berarti aku harus cari lagi referensi-referensi kira-kira yang memang cocok dengan konten yang sama dengan tujuan atau goalnya aku kayak gitu. Jadi aku jarang banget writer's block meninggalkan, tapi writer's block tuh di fighting back aja gitu. Dan Capricorn kan zodiak jadi suka kerja aja sih gitu. Itu yang biasa aku lakuin sih gitu. Ada 3 tadi, satu lagi. Apa? Ada 3. Emang 3 ya? 3 tadi. Aku misalnya enggak, emang gue bilang 3? Enggak ya? Emang 3 ya? Enggak. Kita 3 deh ngomongnya. Iya. 3 atau siapa? Apa ya? Enggak, kayaknya tadi 1 doang. Terus 1 aja ya guys? Oke. Balik ke situ. Karena kan pasti itu akan jadi pertanyaan semua orang kreatif ya. Karena kan kreatif itu pasti pingin tatat batas, tapi pasti ada batasnya juga gimana kan gara-gara capek juga gitu. Iya. Kayak lu pernah sendiri pernah nggak sih benar-benar kayak udah ngasih ini ditolak terus tuh sempat kan? Pernah banget. Pernah kok dulu nggak mau sebut kliennya tapi I love you. Beneran sayang banget, sayang itu sama si ibu itu. Dulu sering banget di penolakan, tapi cara terbaiknya adalah disamperin, duduk bareng, live editing. Live editing tuh kalau di dalam skenario kita di dalam bikin skrip beneran gini kali ya kata-katanya. Approve. Bisa bener per kalimat itu bisa kayak gitu. Jadi sampai malam dikerjain. Tapi I think kayak itu sparknya gitu loh, being a copywriter atau mungkin kreatif atau mungkin yang suka menulis itu sih so far di situ sih. Lu tolak berapa kali? Maksudnya kayak aduh nggak terhitung. Nggak terhitung dulu kayak kurang ini gitu. Bahkan dulu ada di mana yang kayak aku udah mencoba nih bikin formula di mana dia nggak bisa nih revisi lagi gitu. Semua ada pikiran dia tuh udah aku sampai analisa gitu loh. Pasti nanti dia berpikir begini kalau misalnya begini. Jadi aku udah punya all the possibility yang dia lakukan. Dan itu beneran kayak ada lagi. Jadi masih banyak banget dan itu nggak terhingga sih maksudnya. Dan this is yang what I learn the most about brand adalah mereka kan sangat ngejaga banget ya, maksudnya look-nya mereka, visualnya mereka. Jadi sebisa mungkin dari pengucapan, dari kata, dari action itu tuh mereka sangat bisa ingin merepresentatifkan itu brand mereka. Dan maksudnya kan nggak murah bikin konten video tuh nggak murah. Jadi mereka benar-benar pengen bisa sebisa mungkin tuh yaitu semuanya punya brand gitu.
which is itu tidak terhingga sih kalau dihitung salahnya. Maksudnya kayak sekali project nih, misalnya lo tolak pertama, lo sampai butuh berapa kali, akhirnya kayak yuk kita pakai editing yuk gitu. Oh kalau yang awal tuh, jadi gini, itu perjalanan tuh rada panjang. Kalau awal-awal tuh mungkin bisa sampai, wah sering banget, sampai sekarang akhirnya mungkin ada kali 5, 6 kali, 7 kali bahkan pernah. Jadi awal-awal, tapi semenjak aku mengenal polanya, cara pikirnya si klien aku, nah itu akhirnya kita jadi paham gitu loh, kayak oh ternyata dia tuh mau voice-nya ke sini. Jadi itu serunya kalau kita udah paham sama apa yang klien inginkan dan bahasa yang mereka inginkan, atau kita udah mengetahui aja sih cara-caranya. Nah itu biasanya dari kita terus projectkan nama dia sih. Tapi emang ya kalau awal-awal pasti banyak banget. Tapi kesini tetap banyak, tapi tuh udah terantisipasi daripada yang pertama kali. Kayak gitu. Banyak juga pernah punya anak magang dulu, maksudnya punya pengalaman lah dari klien tersebut, bahwa klien tersebut tuh memang detail banget, I would say. Dan banyak juga yang pernah sekali lah orang terus nggak kuat, terus balikin lagi ke saya. Padahal kayak terus dibalikin lagi kayak orangnya resign, oh ya udah deh gantiin. Jadi balik lagi gitu. Kalau kita udah ngomong klien udah berat banget sih, apalagi kalau udah ngomongin penulisan, karena kan tuh apa yang lu tulis pasti berbeda, pas mereka baca berbeda banget kan. Iya. Dan lu juga ada pernah pengalaman naik tingkat, naik level nih, dari akhirnya lu nulis, akhirnya lu jadi sosial medianya nih yang ngatur semua penulisan dan kawan-kawan konten digital kayak gitu. Oke. Tunggu. Jadi kalau itu tuh mediumnya masih video. Nah, akhirnya aku belajar sosial media lah. Itu juga sebenarnya karena dulu berpikir kayak kalau di video doang tuh pengen tahu nggak sih kayak belajar flow. Gimana bisa sampai achieve dulu tuh kita kalau bikin video bisa sampai 1M, 2M yang benar-benar di sana kan pada saat itu huge thing banget. Nah, tapi gimana proses cari judulnya, terus cari bikin thumbnailnya, itu tuh kayak membuat aku tuh selalu penasaran. Akhirnya mencobalah, tapi dapetnya social media officer kalau nggak ya masih basic banget. Jadi aku udah tahu atau udah jadi senior anggapannya di dalam kreatif, terus akhirnya belajarlah social media dulu emang karena penasaran banget, sepenasaran itu gitu. Terus akhirnya berbeda banget dunia kreatif dengan dunia dunia penulisan video. Nah kalau video kan cuma sekian persen dari ribuan yang udah dilakukan sama sosial media gitu. Ada social media campaign, ada social media activity lain yang bisa dibikin, dan basically itu kayak anak event atau kadang-kadang anak kreatif sih. Kreatif bener-bener bikin secara 360 banget sesuai dengan kebutuhan dan brand guideline yang dia inginkan kayak gitu. Itu kalau sosmed. Kalau gimananya capek. Kalau dari kreatif, sosial media menurut lo lebih berat di mana? Dari lo enjoy lah ya, lo lebih enjoy di mana? Sebenarnya mungkin kalau dulu pengennya karena masih menggebu-gebu, dulu aku terakhir tuh 25 pengen banget sosial media kayak gue pengen bisa nih kayak gitu. Terus sekarang sih karena udah dikasih laku banyak apa dikasih terus lumayan banyak kan 2 kali ya perusahaan. Saya yang pertama itu sekali pegang 9 channel, terus yang kedua itu di Beauty Indonesia cobain jadi social media officer. Berarti lo dari bikin dari ide awal sampai eksekusi sampai bikin itu tuh langsung 9 channel dalam waktu yang bersamaan. Iya, itu nggak dalam bersamaan ya. Emang pekerjaannya sosial media? Itu enggak, itu pertama kali, dan emang pertama masuk tuh kayaknya mungkin harusnya. Jadi ternyata menurut aku ini formula yang bisa kalian pelajari kalau kalian mau masuk sosmed. Pertama, kalian tuh kan backgroundnya misalnya media. Kalau bisa sosial media dulu. Jangan langsung ke brand. Nah, aku tuh langsung masuk ke brand. Jadi kalau aku, tapi itu tips dari aku ya. Maksudnya aku nggak tahu kalau orang lain. Nah, kalau di brand tuh the ideas is very banyak guidelines, banyak pentokan, banyak tapi intinya most likely tuh mereka juga mikirin quality dan quantity. Nah, kalau di media tuh program atau kreatifnya biasanya udah ada, tinggal kita massive quantity. Yang itu yang aku rasain ya. Jadi mungkin kalau dari kalian ada di media lain aku nggak tahu. Tapi yang aku rasain kalau di media tuh masih buat belajar sosial media entry level oke. Gitu. Tapi kalau lebih dari pas udah di brand kayak
kayak kamu yang backgroundnya media mesti ready banget sih dengan berbagai macam possibility yang mungkin kalian belum pernah pelajari atau discovering baru, kalian pelajari lagi gitu. Cari taunya lebih banyak lah gitu. Kan tadi social media kali ya, mungkin kita recap singkat aja deh biar cepat. Jadi basically sebenarnya kerjanya itu awalnya dari sebuah asisten film Titin Watimena, terus selanjutnya aku masuk ke squad media. Dari squad media itu aku langsung masuk ke ada namanya sebuah perusahaan Kaskus Network. Dari Kaskus Network itu aku lanjut ke Ruang Guru. Pokoknya kenapa aku dulu bisa pindah-pindah karena lagi COVID dan posisinya banyak perusahaan yang layoff kayak gitu-gitu. Jadi sempat kena affected lah. Habis dari Ruang Guru itu aku langsung terakhir pindah ke Female Daily Network. Gitu sih. Oh iya sih, belum di-mention lagi, sialan. Recap lagi, ulang lagi. Enggak. Dari mana lagi nih Beauty Days-nya gue lupa. Oh iya, dari Kaskus. Oh thank you, dia inget ya. Kamu nyapu dari mana? Kamu gak masukin loh. Iya, dari Kaskus. Terus sempet ngerasain, tunggu dulu deh, enggak, Ruang Guru deh. Dari Ruang Guru, terus sempat ngerasain jadi social media officer di Beauty Indonesia, baru habis itu masuknya ke sekarang Female Daily Network. Intinya sih dari kreatif produser, sempat jadi social media, tapi kembali menjadi kreatif produser. Kayak gitu kali ya. Nah, boleh nih sekarang bertanya mungkin kira-kira gitu deh biar gampang. Karena saking banyaknya ya. Iya, tanya mah dari berapa tuh? Hampir lebih dari 5 pekerjaan Ya, lah. bersyukur lah. 2024 ya. Untuk lancatnya ya. Betul, jadi lumayan banyak punya pengalaman culture dari beberapa kantor, mulai dari agency, corporates, sampai ya pokoknya intinya dari media lah yang kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Boleh. Untuk mengenai strategi pembuatan konten, kan kalau udah mulai masuk ke sosial media tuh udah mulai berhubungan sama data-data insights dari target audience. Nah itu gimana cara finding balance between kita explore kreativitas sama data tersebut? Oke. Nah sebenarnya ini juga sebenarnya masih dipelajari ya sama aku ya. Tapi menurutku gini, formula yang selalu aku lakukan adalah sebisa mungkin kalau kamu punya social media, ini kita ngomongin social media ya, bikinlah aktivasi-aktivasi campaign atau program-program yang ada di social media kamu, biar kamu tuh satu punya originalitas, gimana sih ngomongnya? Otentik lah. Jadi punya programnya. Nah, dari program itu tinggal kamu formulasikan dengan beberapa yang ada tren di luar. Jadi authenticity-nya kamu tuh punya program terjaga, tapi trennya tetap ngikut. Sebisa mungkin tuh bisa sekreatif di situ. Itu formula yang menurut aku sampai saat ini televisi pun aja masih terjaga gitu. Kayak kalau di televisi mungkin ibu-ibu, let's say lah kita taruh, ada yang tahu ini nggak sih? Termehek-mehek zaman dulu. Nah itu kan kayak sebuah program yang mungkin pada saat dulu kan ngomongin cinta-cintaan itu lagi rame banget. Akhirnya mereka bikin program. Tapi originalitas itu tetap mereka yang punya. Gitu. Walaupun sebenarnya kisah cinta banyak banget di mana-mana kayak gitu. Misalnya itu. Atau mungkin biar lebih dekatnya kali ya. Atau program sosial media yang dilakukan. Misalnya kayak gitu. Kalau currently misalnya program-programnya Female Daily deh, misalnya karena aku sekarang lagi di Female Daily, kita banyak banget ngusung program sustainability di mana kita bikin sebisa mungkin tuh kita ngajarin orang untuk bisa daur ulang kegiatan, aktivitas, tapi tuh kayak sustainability-nya kita punya program. Kayak gitu, dimana program-program itu ada di event kita, ada di sosmed kita awareness. Jadi kadang-kadang biar mengingatkan gitu loh, kayak sustainability itu kan lagi tren kan gitu. Nah, tapi kita ngikutin juga. Nah, programnya itu adalah dengan mereka ngasih tukerin beauty produk mereka di event-event, nanti dapat gratisan barang atau segala macam. Jadi utilitiesnya sebenarnya bisa banyak banget. Tapi bikinlah program-program kayak gitu atau kegiatan atau activity gitu. Bayang nggak ya? Oke, berarti dari situ baru kita bisa ngeliat insight apa atau working atau enggak. Yes, itu satu. Kedua juga jadinya kan jadi, oh iya kalau aku mau, let's say gini, kalau aku mau ke X Beauty, aku kan mau bersikap sustainability dengan cara apa? Dengan cara membawa produk aku yang udah aku cuci, udah aku bersihin, aku tuker. Supaya hadiahnya apa? Nanti dapat produk gratis. Jadi ingatnya selalu produk kita. Makanya aktivitas, aktivasi dicampur sama tren atau bilang gini, program atau aktivitas atau activity yang dilakukan sama brand atau kitanya digabung sama tren, itu would be a biggest kayak maksudnya kalau dan konsistensi 3 tuh. Dan itu akan bikin jadi kayak virality sih menurutku. Karena terbiasa
itu salah satu kunci yang sebenarnya akhirnya bisa jadi viral. Makanya kan konsistensi gitu. Nah dari program itu tuh saran lo adalah mulai dari passion kita dulu kali ya. Iya, Dari bisa. apa yang kita tertarikin atau mendingan langsung tap in dengan tren yang ada. Nggak bisa dari apa yang kita tertarikin. Kita harus lihat dulu project kita. Misalnya kalau kamu memang mau jadi personal branding, oke, that's a good thoughts gitu. Tapi kalau brand ya kita harus mengikut ke brand. Kalau kita ke media ya kita harus lihat aturan media, undang-undang, ke penyiaran itu kan misalnya masuk juga ke situ. Jadi tergantung dari mediumnya atau format dari si apa yang kita ingin lakukan di sosial media itu sih. Oke, gini Kak, tadi kan dari sejarah kakak udah kerja di mana? Di agensi udah, di corporate udah. Nah, dan kakak juga udah melintasi beberapa era zaman kan, zaman TV analog, TV semi analog sampai digital. Nah, gimana sih menurut kakak pandangan sekarang udah full digital kan? Terus gimana pandangan kakak sekarang apabila beberapa pekerjaan seperti makeup artist atau content creator atau kita sebagai kreator sudah diganti sama teknologi atau AI gitu. Terus sekarang udah ada banyak makeup artist atau talent itu pakai robot gitu kayak misalnya yang viral sekarang kan robotnya Barbie. Nah itu kan udah dipakai untuk syuting segala macam dan juga untuk creator content creator itu kan udah memakai full AI, jadi kita cuma teks sekali buat scanning wajahnya terus kita pakai Heijin itu udah bisa generate beberapa konten. Itu gimana buat kakak ke depannya kita sebagai creative producer untuk menyesuaikan atau inovasi dari pengembangan tren tersebut dan kita bisa kayak improve lagi gitu. Oke. Berarti kita ngomongin masalah human dan AI, terus bagaimana improving ke kitanya supaya kita bisa update lagi. Ya sebenarnya baik lagi sih. Ini sebenarnya pernah ada di kantor aku. Ini FYI aja. Jadi di kantor aku tuh pernah ada orang AI beneran. Dia maksudnya bukan AI beneran. Dia adalah operates AI. Nah di seminar itu di terakhir tuh dia bilang, ini langsung aja to the point ya, intinya human itu sama AI itu selalu berjalan bersamaan, bukan AI yang akan melebihi human, karena what we think itu always beyond what AI, dia bilang. Padahal human dan AI itu berjalan bersamaan, dan human itu selalu bikin inovasi. AI itu di commanding dulu, baru dia berubah, berevolusi. So far, sampai hari ini, kita nggak tahu ke depannya. Tapi what we should do is to actually be friend with the AI. Jadi bertemanlah dengan AI, teruslah kalian mengembangkan kreativitas itu sih, supaya kalian tidak digerus juga oleh robot gitu. Bahwa kayak kepercayaan bahwa robot itu akan menggantikan kita, mungkin iya ke depannya, kita nggak ada yang tahu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga manusia masih bisa merevolusi robot. Kayak gitu. Jadi banyak possibility yang menurut aku masih bisa kita pikirkan. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi sih, ini kan dulu kakak pernah kayak kerja di corporate dan di kreatif agency juga. Kenapa kakak nggak ada kayak kepikiran untuk membuka sebuah usaha sendiri yang kreatif agency sendiri dengan pengalaman kakak yang udah banyak juga tadi dengan menggunakan AI juga gitu. Untuk menghandle semua proyek-proyek dari klien gitu. Itu sempat ada pemikiran sih sebenarnya, kayak punya thoughts kayak kenapa nggak bikin bisnis, kenapa nggak bikin ini. Tapi sekarang aku masih belum ke ranah sana sih menurutku, karena aku masih belajar. Jadi nggak bisa, maksudnya aku merasa diri aku, standarisasi aku tuh masih belum berteman banget dengan AI. Itu satu, karena aku masih ngerasa manual itu seru banget ketimbang yang pakai AI. Banyak kok sekarang yang kayak ngerasa AI itu jadi musuhnya dia. Komika, manga, mereka banyak banget yang membenci banget karena mereka menghancurkan kreativitasnya mereka lah, kayak gitu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi menurutku kalau aku harus berbisnis itu sih pengen ya, karena itu potensi baru. Tapi masih belum punya fokus ke sana aja karena masih ngerjain kerjaan juga kayak gitu-gitu. Jadi, tapi kalau ada pikiran ada gitu. Ini menarik beneran. Dengan AI ini sebenarnya kan juga agak sedikit luar atau di antara menantang penulis kan akhirnya sekarang orang bisa ngetik tulisannya dapat semua. Itu gimana tuh di perusahaan sekarang? Gini, yang diriku dapatkan adalah sebenarnya gini, selama diriku ya ini yang secara data saya menggunakan AI kayak ChatGPT yang kayak gitu-gitu, itu tuh sebenarnya nggak akan bisa memberikan kepuasan 100% terhadap
kreativitas kita. Ini kita kan nggak apa terhadap diri kita, tapi kita tuh bisa ambil inspirasi atau referensi dari itu, terus kita evolusikan. Nah itu akan lebih dapat, jadi kayak biasanya cuma 100% jadi 120 sampai 150 karena akhirnya kita bisa bikin lebih dari apa yang biasanya kita buat. Nah itu tuh masih enak, makanya aku bilang bertemanlah dengan AI, bukan jadiin mereka tuh kayak musuh atau kayak mereka bener-bener nggak mau temenan. Waktu kayak enggak, saya bukan AI banget ya, itu enggak kayak gitu. So far sih kayak gitu ya. Boleh ditutup udah nanti. Tamunya kalau kalian mau nutup, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman dari kalian? Aman. Mungkin tanya pasti setelah podcast kelar. Ya nggak apa-apa, boleh. Nanti kasihan kameranya. Berarti itu ya teman-teman, thank you banget udah nonton kita selama hampir mungkin mau sejam kali ya ngomongin mengenai industri copywriting. Kalau kalian suka dengan topik seperti ini, jangan lupa buat like dan follow, share akun Kanan Kreatif dan terus program Creator Connect ini. Kita thank you banget buat Kak Leri buat bisa hadir di sini. Terima kasih. Ketemu lagi di program berikutnya teman-teman. Dadah.